tentang harga diri. Belum selesai. Harga diri. Harga diri ini secara lahir dan batin. Dan harga diri ini kemarin kita udah ungkap tergantung pada halalan toyiban. Kalau orang yang tidak makan halal dan toyib, dia berarti telah mengikuti langkah syaitan. Ditegaskan juga di dalam suratnya Al-An'am ayat 115 sampai 124, yang artinya 124. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat selanjutnya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka mereka saja. Mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhan, ayat selanjutnya 117, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk? Ayat 118. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kalau dalam menyembelih harus dengan nama Allah. Ayat selanjutnya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan padamu apa yang diharamkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang-orang keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Jadi orang yang makan hewan yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah disebut fasik atau kafir, menentang, melawan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang-orang musyrik. Setelah kafir jadi musyrik. Musyrik apa? Menduakan Allah. Ayat selanjutnya 122. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan, karena sudah dilepas sama Allah. Ayat selanjutnya 123, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar
melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ayat selanjutnya 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia mendapatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang memakan tidak halal dan baik akan mengikuti langkah-langkah setan. Selanjutnya setan akan membuat menjadi fasik, kafir atau menentang. Setelah menentang, mereka akan menjadi musyrik, menduakan Allah. Cuma gara-gara halalan toyiban. Kenapa? Karena manusia itu terbagi menjadi 3. 1, tergantung pola makan atau asupan. Nomor 2, pola hidup. Nomor 3, pola kehidupan. Dalam bahasa kesehatan namanya sistolik. 2, diastolik. 3, pulsa. Sistolik ini tergantung lambung, ginjal. Diastolik tergantung liver. Pulsa tergantung jantung. Ketiganya ini namanya paru-paru. Ini 5 organ tubuh. Lambung tergantung asupan makanan dan cairan yang masuk ke sini 2. Nah, di sini tergantung halalan toiban. Kenapa? Lambung ini punya sifat dasar. Sifatnya 2. Sifatnya apa? Ada yang tahu? 1, marah dan senang. Karena ada hormon. Lambung ini sifatnya marah atau senang. Kalau lambungnya rusak, berarti dia akan marah, gampang marah, mudah marah. Kalau lambungnya sehat, maka dia akan senang karena ada hormon. Kedua, ginjal. Sifatnya egois atau kebalikan dari egois apa? Maklum. Memaklumi. Enggak. Kalau egois kan keakuannya tinggi. Aku yang hebat, aku yang pokoknya aku. Kalau ini enggak, dia maklum. Dia bisa maklumin siapa aja. Liver. Apa liver? Hah? Liver di sini malas atau kebalikannya?
Jantung. Takut. Kebalikannya berani. Paru-paru. Tidak percaya diri. Kebalikannya percaya diri. Ini yang terjadi kalau kita sakit pada lahir. Pada batin juga 3. Ini lahir. Ini batin. Batin 1. Ada yang tahu? Ilmu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, amal. Sekarang ilmu, sifat ilmu, batin, sifat ilmu di batin. Dia adanya di hati. Ibadah adanya di jiwa. Amal adanya di akal. Ilmu menyebabkan sombong atau rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau jiwa, jiwa karena goyah, gimana tuh? Jiwanya dia goyah, saking goyahnya dia butuh teman. Rombang-ambing bisa. Ininya jiwa itu apa namanya, sakit. Aduh, jiwa ntar dah. Sekarang akal. Akal ini malas. Karena hayal, mikir. Di jiwa ini apa namanya, gelisah, tenang. Nih, jadi semua ini, harga diri ini tergantung dari pola makan di dalam lahirnya, di dalam hidupnya. Lahir ada pola hidup, terus pola kehidupan. Sangkutannya dengan kesehatan adalah sistolik, diastolik, dan pulsa yang berhubungan dengan lambung, ginjal, liver, jantung, dan paru-paru. Orang yang sering terlambat makan, pola makan ini ada 3. Pola makan itu ada 3. 1, waktunya. Kedua, makanan atau minumannya. Ketiga, isi kandungannya. Nah ini, orang yang pola makannya sering terlambat waktunya, maka sering terkena lambung. Kalau sudah kena lambungnya, maka akan mudah marah. Maka orang yang udah kena lambungnya gampang dibeli. Lambung itu
diibaratkan dengan kelingking kecil karena bisa dibeli. Kepalanya bisa dibeli gara-gara apa? Duit. Kasih duit dia akan nurut karena lambungnya bermasalah. Kecil, dikecilin sama orang. Dia mah gampang bisa dibeli dengan duit. Gampang. Kayak misalnya aparat bisa disogok segala macam tuh. Kenapa? Lambungnya bermasalah. Lambung bermasalah. Kalau sering lapar, gimana? Sering lapar, itu lambungnya bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Karena lapisan lambungnya sudah berkurang tipis. Maka dia harus sering makan. Kalau tidak, nanti itu zatnya hilang. Kalau dia sering makan, nanti dia kembali. Tuh, kenapa? Dia ada yang namanya zat lambung tuh asam. Jadi asamnya yang mengikis. Semuanya bisa sembuh. Semua penyakit bisa sembuh kecuali satu, pikun. Jadi lambung ini masalahnya kalau sudah kelapar terus berarti lambungnya sudah tipis karena seringan asam lambung yang keluar terus. Sehingga apa? Menggores dinding lambung. Ada luka. Nah itu ketika luka harus sering kasih makan supaya nanti dia kembali. Makanannya harus yang lembut-lembut dan kalau bisa dikasih antibiotik. Lambung paling bagus antibiotiknya adalah lidah buaya madu. Biasanya orang yang udah kena lambung ini kayak tadi gampang lapar, kalau tidak diisi dia akan panas dingin. Kalau nggak panas dingin keluar keringet jagung atau gemeter. Nah ini kasih lidah buaya madu atau alpukat supaya diredam asamnya, supaya gasnya tidak terus keluar. Sehingga nanti sifatnya berkurang marahnya, dia akan stabil. Kenapa? Nanti ada zat di dalam namanya hormon dopaminnya keluar, hormon endokrinnya keluar, hormonnya keluar. Ketika hormon keluar ngisi hormon yang di atas, hormon di kepala. Ada dopamin itu di depan, di otak, di bagian akal atau di otak depan nih. Dari mulai otak kecil ke pineal, masuk ke pituitary, baru ke prefrontal cortex. Nah itu nanti kita bawaannya senang terus. Bawaannya senang kalau lambungnya sudah sehat. Tapi kalau lambung belum sehat, susah untuk senang. Dia akan membeli kesenangan. Kopi itu untuk lambung yang bermasalah kurang bagus kalau kopi. Kopi itu buat ginjal, menaikkan sistem adrenal. Tapi kalau buat lambung, nanti dia akan berasa perih, terus cepat lapar. Nih, kalau kopi ke lambung. Kecuali lambungnya sudah bagus. Tapi kalau dibiarkan, nanti akan terkikis. Makanya, kalau kopi kena lambung nggak bagus, ngopinya paling sekali. Tapi kalau lambungnya bagus, nggak masalah. Karena kopi itu buat ginjal. Kalau lambungnya bagus, nggak masalah ngopi. Cuma kopinya harus benar-benar dijangka waktunya. Nggak setiap habis makan ngopi, bukan. Tapi ngopi cukup 2 kali. Karena kopi itu untuk menaikkan sistem saraf, untuk melenturkan sistem saraf, untuk agar otak tuh satu rileks. Kenapa rileks? Oksigen bisa penuh di otak, memenuhi oksigen. Karena apa? Dari sini, dari lambung, dari usus, terutama usus buntu, kopi itu ada sifatnya arang aktif yang ngebakar.
Jadi sisa-sisa makanan yang di usus buntu cepat dibakar. Ketika pembakarannya cepat, maka akan gampang lapar. Itu laparnya karena tadi gampang dibakar. Setelah dibakar, kosong gas. Maka di atas yang ada gas turun. Maka enak. Kepala ringan, enteng. Kenapa? Habis ngopi. Cuma kalau ginjalnya bermasalah, kopi bawaannya pengen ngopi terus. Kenapa? Karena sifat kopi ada kafein. Kafein untuk apa? Perangsang. Begitu terangsang, enak dia. Sesaat. Kenapa? Karena sistem saraf ada di ginjal. Ginjal lah yang melenturkan sistem saraf. Kalau sistem sarafnya lentur, maka dia maklum. Maklum, bisa nerima apa aja. Tapi kalau egois, sistem sarafnya tegang. Makanya dia nggak bisa nerima apa aja. Kenapa? Karena egois, sistem sarafnya tegang. Tuh. Kalau sistem sarafnya lentur, gampang, mudah. Dia akan lentur juga kepada orang lain. Ginjal bisa sakit karena 3 hal. 1, minuman berat. Minuman berat apa ya? Ya, alkohol, terus soda, terus yang meningkatkan stamina segala macam tuh kayak keratindeng, minuman. Yang kedua, memporsir tubuh. Ketiga, ginjal yang ketiga adalah sering telat makan. Karena ginjal ini ngasih air ke pencernaan. Kalau orang yang minumannya selalu minuman berat seperti keratindeng, terus Pocari Sweat, terus minuman beralkohol, maka ginjal ini lama-lama akan lemah. Sebab ginjal menetralisir dirinya sendiri. Untuk menetralisir dirinya sendiri, dia akan bekerja untuk dirinya dulu. Setelah bekerja untuk dirinya, baru dia melemaskan otot, mencuci darah, dan mengatur suhu udara. Jadi kerjaan ginjal itu 3 juga. Kerjaan ginjal 1, mencuci darah. Kedua, melenturkan saraf. Yang ketiga, suhu udara tuh, supaya ini menstabilkan suhu udara. Suhu udara. Ketika orang ginjalnya kena, gampang panas. Kalau gampang panas, egoisnya keluar. Karena tadi panas dia. Nggak bisa maklum sama orang lain. Kenapa? Karena tadi panas. Bawaannya suhu badannya panas terus. Nih. Ini baru di 2, lambung. Lambung kalau udah kena, misalnya ada luka, bawaannya pasti nggak enak. Apa? Yang pertama, lambung. Ini kan ginjal, lambung. 1, pegal. Kedua, mual. Mual seperti kembung. Ketiga, perih, kembung. Sakit kepala, daerah kepala. Daerah kepala tuh gigi segala macam, tuh lambung.
dan tengkuk. Dan hah? Pinggang dari ginjal. Kalau ini udah kena, lambungnya bermasalah, pasti bawaannya marah-marah melulu. Kenapa nggak enak badannya? Kalau badan nggak enak gimana? Mau sholat, mau ngapain aja nggak enak. Ginjal bermasalah juga, mau sholat, mau ngapain aja nggak enak. Bagaimana dia mengingat Allah? Kenapa? Terganggu. Dirinya terganggu. Ini baru di dalam lahir, belum di dalam batin. Ini baru satu arah. Pola makan aja yang masuk ke lambung. Yang tadi ayatnya adalah surat Al-An'am ayat 115 sampai 124. Ini yang terjadi. Kenapa? Bisa menjadi fasik. Kenapa fasik? Ya ini sifatnya berubah. Nah ini sifat bawaan dari apa? Dari orang tua kita. Kenapa? Kenapa sifat bawaan? Karena pola makan, pola hidup, dan pola kehidupannya sama. Nggak berbeda. Kalau mau berbeda, pola makannya dibenahi, pola hidupnya dibenahi, pola kehidupannya. Tapi rata-rata orang, dia tahu, dulu dia susah. Saya nggak mau anak saya susah. Maka dimanja. Hidupnya dimanja. Kehidupannya, pola hidupnya dimanja. Ketika besar, kena aja masalah, langsung drop, langsung down. Kenapa down? Karena pola hidupnya dulu. Karena orang tuanya tadi mikir, wah gua dulu susah, maka gua harus nyenengin anak. Harusnya, ya kalau menurut agama atau menurut Allah, firman Allah, harus dipola secara lahir dan batin. Di polanya bangun harus pagi. Ini nggak bebas, mau tidur jam berapa aja silahkan. Mau bangun apa enggak silahkan, mau makan apa enggak silahkan. Makannya nggak pernah di apa namanya diatur. Pola makannya sembarangan, makan yang enak-enak, bukan makan yang halal dan baik. Kalau di dalam kedokteran halal dan baik ini apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ini sempurna. Kalau udah sempurna, pantangan juga udah pasti, karena sempurna, pas, sesuai. Pokoknya kembali ke ginjal itu Pak. Maksudnya kan minuman itu nggak boleh. Yang bagusnya minum apa gitu? Minuman yang bagus cuma ada satu, kita hitungnya satu. Minuman yang bagus satu, air bening, air putih. Air putih apa? Susu. Paling bagus susu ibu. Tapi ada juga yang enggak ini mas, terus juga gue. Hah? Ada yang ada lambung enggak cocok. Susu kedelai Pak, boleh nggak? Pokoknya susu. Pokoknya susu. Ketiga, teh. 4, kopi. 5, Kembali ada orang bilang katanya kebanyakan minum alkohol nggak bagus. ya jelas kalau kebanyakan nggak bakal ada yang bagus. Karena kebanyakan harus terlalu banyak. Apapun terlalu Kalau udah terlalu banyak pasti nggak bagus. Kalau orang yang kekurangan cairan, satu, apa yang bermasalah? Apa yang kena? Hah? Satu, dehidrasi, otaknya lemah, turun. Dehidrasi, kuning, kayak orang bego, tuh dehidrasi, nggak konsen. Dehidrasi namanya, baru kekurangan
air, minum air yang banyak sehingga apa? Kembali cerdas. Kedua, yang kekurangan cairan, haus, ya kan? Oh, haus. Yang ketiga kekurangan cairan apaan? Hah? Bisa tenggorokan, bisa radang. Yang jelas dia akan sakit. Itu dia. Jadi itu tanda-tandanya orang kekurangan cairan. Begitu orang minum terlalu banyak, yang terjadi apa? Bisa mual, bisa jadi males, bawaannya mau muntah. Kenapa? Tadi terlalu banyak, dia harus dikeluarin. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Itu Padat kali ya Pak? Hah? Padat. Asupan makan padat. Apa saja yang penting asupan makanan. Ini isu aja, maksudnya kalau air putih identik sama air mineral nggak? Atau air mineral juga nggak bagus? Itu perang dagang. Oh, Semua pasti nggak ada yang bagus di mata orang. Kenapa? Dia perang dagang. Ada le minerale. Karena dia perang dagang, hajar satu dengan begini, hajar satu dengan begini. Semuanya perang iklan. Rokok juga perang dagang. Sama, semuanya perang dagang. Yang jelas yang paling bagus adalah dimasak. Sampai suhunya 100 derajat lewat. Tuh, baru bener. Harus dimasak supaya semuanya berkurang, mineralnya segala macamnya semua. Tuh, menurut ilmu kesehatan secara Al-Qur'an itu harus dimasak. Juga makanan kayak nasi, karbohidratnya tinggi, ada gulanya nggak? Tetap ada. Terus gimana caranya? Orang dulu masak nasi itu pakai langseng, pakai cara dulu tuh. Jadi 2 kali, pertama dimasak, kedua dikukus. Kenapa begitu? Ada reaksi kimia. Satu, begitu dikukus, asapnya tuh naik ke atas. Si cairan di nasi ini turun ke bawah. Jadi nasinya itu kandungannya berkurang. Kandungan apanya? Glukosanya, kandungan karbohidratnya. Makanya orang dulu sehat-sehat. Kenapa? Karena kandungan nasi, glukosanya semuanya berkurang jauh. Kalau zaman sekarang enggak. Karena apa? Lebih males. Taruh di magic jar, tinggal beres. Otomatis. Tapi semuanya jadi satu di situ, nggak kebuang sama sekali. Maka nasi nggak salah, cara buatnya yang salah. Kata dokter, jangan makan nasi terlalu banyak. Ganti cara memasaknya, diganti dengan seperti dulu, pakai langseng supaya kembali sehat. Itu males. Kalau sudah jadi, masukin ke magic jar supaya panas terus, itu baru benar. Cara buatnya, kan orang malas zaman sekarang semuanya serba instan. Maka kenapa serba instan? Karena pola makan, pola hidup dan pola kehidupannya sudah rusak, sudah modern, nggak mau kembali ke Al-Quran. Makanya Allah tadi bilang di dalam Al-Quran, menjadi kafir, menjadi fasik. Kenapa? Mereka sendiri yang mengikuti langkah-langkah seton. Ayatnya tadi surat Al-An'am ayat 115 sampai 124 sudah pasti. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri yang sudah membuat hukumnya. Ketika orang itu mengikuti langkah seton atau makan yang halal, tidak halal dan thayyib, maka mereka akan menjadi kafir, fasik, dan musyrik. Itu sudah jelas. Kenapa makanan
yang disembelih atau hewan yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah, itu menjadi haram, menjadi tidak baik. Kenapa? Karena jadi bangkai, sel darahnya mati. Tapi dengan menyebut nama Allah, maka dia masih ada, sel darahnya belum mati. Belum mati sel darahnya, dia tidak jadi bangkai. Kenapa? Allah sendiri yang membuat hukum begitu. Ketika dimakan, sel darahnya bagus, sehingga tidak membuat sel darah bertumpuk. Dia sel darahnya hidup, ketemu hidup, maka menjadi siklus, menjadi darah baru, begitu. Kalau mati, jadi bangkai, sel darahnya mati, walaupun kita makan, itu tidak bisa bertemu. Dia bisa menjadi gula darah, bisa menjadi kolesterol tinggi, bisa menjadi lemak. Sehingga apa? Lama-lama kandungan darah kita ada lemak, kolesterol, dan gula. Ketika itu ada, melakukan apa saja berat. Kenapa berat? Karena tadi dia ada sistem saraf. Sistem saraf dikerjakan oleh otak dan dikerjakan oleh jantung atau hormon. Itu karena darahnya kental, dia lambat. Itu gara-gara apa? Makanan. Makanya Allah sudah memberitahu waktu awal pembuatan manusia atau penciptaan manusia, Nabi Adam diperintah untuk tidak mendekat kepada buah kuldi. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan surga atau dalam keadaan kenikmatan yang nyata. Tapi karena dia mendekati pohon kuldi dan tergoda, sehingga dia turun ke bumi. Auratnya terbuka atau menjadi tidak malu dan tidak takut. Maka kalau orang yang dia makan tidak halal dan baik, urat malu, urat takutnya putus. Kagak ada urat malu dan urat takutnya sudah putus. Nggak ada takut-takutnya berbuat dosa, nggak ada malu-malunya, ngumbar apa aja. Tuh. Jadi kita yang belajar pelan-pelan, kita rubah diri kita. Memang sulit. Kenapa? Harga diri. Harga diri kita ini hilang gara-gara apa? Halalan thayyiban. Turun ke bumi. Kita pengennya dalam keadaan surga walaupun di bumi. Maka harga dirinya naikkan dengan halalan thayyiban. Halalan thayyiban ini dari nyarinya saja harus dengan apa? Waktu nyari uangnya atau nyari makanannya. Hah? Dengan akhlakul karim. Dengan akhlakul karim. Waktu bicaranya gak nyakitin orang. Waktu bertemunya, berinteraksinya gak membuat orang kesel. Terus waktu bertemunya nih, karena harga diri kita tinggi, kita pakai baju bagus, nggak gembel ketemu orang. Kalau gembel, iya, siapa dia? Kecuali emang nggak ada. Boleh. Ini nggak, hargai diri kita dengan pakai baju bagus, penampilan yang rapi, sehingga orang apa? Menghargai kita. Omongannya juga yang enak, jangan omongannya pedas, bikin orang jadi ilfil. Itu harga diri. Tapi sulit, kenapa? Sudah makan yang tidak halal dan tidak baik. Sudah masuk di dalam diri. Mengubahnya sulit. Makanya kata Allah, agama nenek moyang. Bunuhlah agama nenek moyang. Bunuh dirilah kamu. Keluar dari kampung halamanmu. Artinya apa? Bunuhlah tabiatmu. Bunuhlah kebiasaanmu yang dulu. Jadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru,
pola makannya dirubah. Harus tepat waktunya. Makanan minumannya disesuaikan. Nggak ada apa-apa, ngutang. Biar makanannya dapat. Udah apa adanya. Yang penting dengan doa. Isi kandungannya, supaya makan isi kandungan makanan itu masuk semua, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kunyahnya harus benar-benar halus. Jangan terburu-buru dikunyah. Sehingga apa? Ketemu dengan enzim yang ada di mulut. Namanya enzim epalase. Dia ketemu bercampur. Sehingga apa? Racun-racun yang ada di makanan, bakteri yang di makanan, sudah ketemu enzim itu, dia akan berkurang jauh. Masuk lagi ke dalam kerongkongan, ada yang namanya apa? Amandel. Amandel juga ini dia membunuh racun atau menetralisir makanan. Langsung masuk ke usus, esofagus, masuk ke lambung. Di lambung sudah siap. Dia akan dicerna dengan baik di lambung. Dijadiin bubur atau kim. Setelah masuk ke situ baru ke usus. Setelah di usus terus diubah menjadi cairan. Cairan seperti apa? Gel. Masuk lagi ke usus dedonium atau usus 12 jari, baru dimasak. Melalui apa? Ada asam amino dari liver. Ada air dari ginjal. Ada apa lagi? Ada dari oksigen untuk ngebakar. Setelah prosesnya jadi, baru dimasukin ke liver, baru dijadiin darah merah, darah putih, dijadiin sumsum tulang belakang, dijadiin enzim, dijadiin hormon. Masuk tuh sumsum tulang belakang. Orang yang sumsum tulang belakangnya habis, mati. Kenapa? Tidak ada cadangan makanan, dia akan mati. Kenapa? Karena di sumsum tulang belakang ini ada yang namanya sistem imun atau endokrin atau benteng. Dia bisa perang melawan apa saja penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sistem imun tubuh kita masih kuat, masih banyak, jarang penyakit, jarang kena penyakit. Tapi rata-rata orang kena penyakit mudah. Kenapa? Sumsum tulang belakangnya berkurang jauh. Sehingga apa? Sistem imunnya kurang juga. Kalau sudah kena, ya sudah. Gara-garanya apa? Gara-garanya pola makan, halalan, dan toyiban. Ketika orang terus makanan tidak halal dan tidak toyib, sumsum tulang belakang itu benar-benar harus terjamin. Jadi harus benar-benar sesuai. Kalau tidak salah, ayatnya di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku sudah berikan kamu tuh kenikmatan. Buat apa kenikmatan itu? Apa yang kamu dustakan tuh? Kenapa? Semua aku udah kasih. Di belakangmu tuh semua lengkap. Ada 31 kenikmatan. Tapi kenikmatan itu dibuang-buang. Maunya apa? Makanan yang enak-enak. Yang nggak enak, enggak. Akhirnya jadi apa? Jadi telat makan. Karena harus dibikinin dulu. Kenapa tadi? Pola hidupnya. Karena manja. Sehingga apa? Berkurang sedikit, berkurang itu. Terus makanannya maunya yang ada kolesterol tinggi, ada gula darah tinggi. Sehingga apa? Sistemnya tadi rusak. Kenapa? Si pankreas ini punya sistem namanya insulin atau mengubah lemak menjadi butiran kecil atau menjadi cairan. Kalau nggak kuat, udah semua masuk ke liver. Ketika masuk masih berbentuk lemak,
Sumsum tulang belakang itu bekerja mengeluarkan makanan yang tadi. Yang ini hanya sedikit diambil, yang lainnya dibuang. Kenapa? Karena tadi harus benar-benar steril masuk ke sumsum tulang belakang. Harus benar-benar steril, harus benar-benar sesuai. Kalau tidak, dibuang. Nah, kalau terus terjadi demikian, lama-lama habis. Kalau sudah habis, kena penyakit mulu. Yang penyakit parah, apa? Kalau sumsum tulang belakang sudah kena, tandanya kita nggak akan bisa tenang karena pikiran kita berjalan terus. Nggak pernah berhenti berpikir, nggak pernah berhenti menghayal. Sumsum tulang belakang dia itu bagus, maka berpikirnya turun. Dia nggak gampang berpikir. Kenapa? Sumsum tulang belakangnya masih bagus. Kenapa? Ada sistem imun. Imun itulah yang membuat orang itu kuat, tidak lemah, tidak gampang berpikir, tidak gampang kena penyakit, tidak gampang apa sajalah. Tuh, ada pertanyaan? Harga diri ini dibangun dengan makanan halal dan baik. Kenapa? Karena pola makan ini harus terjaga dengan baik. Pola hidup kita kalau kebanyakan tidur nggak enak. Pola hidup, kalau hidup kita sendiri terus, nggak pernah mau bergaul, akhirnya apa? Hanya makan tidur, nggak ada gerak, sehingga tubuh ini apa? Stagnan. Badan kita gampang capek. Kenapa? Hanya itu saja yang dikerjakan. Pola kehidupan ini penting. Tapi pola kehidupan tergantung dua ini. Pola kehidupan ini dengan orang lain. Ketika orang pola makannya bagus, pola hidupnya bagus, maka pola kehidupannya akan bagus. Kalau ketemu orang dia akan menyapa. Tapi kalau pola makan, pola asupannya tidak bagus, di pola kehidupannya akan ada dampak. Dia mungkin sombong, maunya diperhatikan, nggak mau merhatikan, cuek. Tuh, di sini pola hidup, pola kehidupan. Kenapa? Dia bersinggungan dengan orang lain. Di dalam batin, kita harus memiliki ilmu. Ilmu apa saja? Yang paling bagus adalah ilmu dari Al-Quran. Kenapa ilmu dari Al-Quran? Karena langsung dari Tuhan. Ketika orang sudah punya ilmu di dalam hatinya, kenapa di hati ilmu itu masuk di hati? Kenapa? Kalau ilmu yang ada di pikiran, ini pengetahuan dari orang lain. Tapi kalau udah masuk di hati, karena proses hidup, pengalaman, karena dia menjalankan. Beda ada yang di pikiran. Kalau di pikiran ini namanya apa? Cuman pengetahuan. Dia diberi orang lain, pengetahuannya luas. Katanya, kata orang, bukan proses dirinya. Tapi kalau udah jadi ilmu di dalam hati, dia sudah mengalami. Dia telah mengalami. Maka disebut dengan pengalaman. Makanya pengalaman itu guru terbaik. Kenapa? Dia telah melakukan. Karena ilmu itu adanya di dalam hati. Kalau dia nggak enak ngobrol, nggak bakal didengerin. Hatinya nggak enak, ogah. Walaupun didengerin tetap nggak dimasukin ke hati. Makanya orang kalau ngobrol, kalau hatinya enak, orang ngobrol masuk ke hati. Diterima dengan baik. Ibadah. Orang kebanyakan lupa akan ibadah. Karena ibadah itu adalah menuhankan Allah. Dan orang lupa beramal. Kenapa? Beramalnya ada pengen balikan atau nggak ikhlas.
ada pamrihnya, ada pengen sesuatu, makanya dia berbuat baik karena pengen sesuatu. Tidak benar-benar murni. Kalau lahir batin ini bagus, harga diri kita naik. Kenapa harga diri kita naik? Karena kita amanah menjaga diri. Amanah. Karena diri ini kita jaga dengan baik dengan memeliharanya. Memelihara mata ketika ngantuk tidur, memelihara kuping, memelihara otak, memelihara seluruh kujur tubuh kita ini. Kita pelihara dengan baik. Itu namanya amanah, maka harga diri kita naik. Tapi kalau kita saja tidak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Kita lapar, orang lain juga lapar. Orang lain sakit, kita juga bisa sakit. Maka hargai diri kita dengan baik. Penuhi apa yang diinginkan diri kita. Sehingga apa? Kita punya harga diri. Ini nggak sering kita menjatuhkan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan apa menjatuhkan diri sendiri? Pola makan, pola hidup, dan pola kehidupan. Nih. Sekarang pola hidup. Pola hidup kita ini dari orang kere. Kalau dari orang kere, kalau mau kita jadi hidupnya bagus di kedepan hari, maka kita robah pola hidup kita. Jangan ikut-ikutan dengan ayah ibu kita yang kerjanya males. Dia harus lebih giat. 2, orang yang mau enak harus kembali kepada Allah, hablum minallah. Dengan apa? Dia harus berdoa. Terus dia harus ingat kepada Allah. Namanya aja, kita kan belum ketemu Allah, namanya aja. Dan bertasbih, artinya bertasbih ini membersihkan diri kita, jangan ngeliat-ngeliat yang aneh-aneh. Supaya apa? Kuat. Kalaupun nggak kuat ngeliat yang aneh-aneh, ya udahlah, sedikit aja, 1 menit 2 menit, jangan terus-terusan. Ketiga, sering-sering bertobat. Kalau mau naikin harga diri. Jadi dalam hidup dia tetap dalam hatinya Allah, Allah. Walaupun lagi ngapain aja, walaupun lagi ngeliat yang tadi aneh-aneh tadi, nggak apa-apa. Allah, Allah, ya Allah, saya belum mampu. Allah, Allah, Allah. Terus ingat, lama-lama sama Allah dikecilkan. Jadi tidur. Kita baru sistolik ya, belum diastolik, nanti diastolik. Nah, orang yang pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, dan kehidupannya nggak bagus, pasti sistoliknya jelek, nggak bisa stabil. Sistolik paling bagus itu di 120/80/80 atau 125. Oh, kalau kedokteran 110/70/70. Ini paling bagus. Naik di atas ginjal, ke bawah lambung. Jadi kalau orang tensinya tinggi, itu ginjalnya bermasalah. Pasti kotor ginjalnya. Karena makanannya terlalu nikmat, terlalu banyak. Wah, lahap banget sampai lupa. Habis itu nggak makan 1 harian. Karena dari pagi udah dipenuhin full. Ini sifat jelek. Nanti ginjalnya akan kena.
karena selalu di full. Karena di dalam lambung itu harus ada rongga buat udara, rongga buat air, sehingga benar-benar sesuai. Ada pertanyaan? Jadi jelas ya, orang yang makanannya tidak halal dan baik, maka dia akan menjadi fasik dan kafir, menjadi musyrik akhirnya, atau bisa menduakan Allah. Kenapa dia menduakan Allah? Karena orang yang sudah kafir berarti dia melawan. Dia akan gampang kena livernya, jantung, dan paru-parunya. Ketika jantung dan paru-parunya sudah kena, biasanya akan kena. Dia akan takut dan dia akan tidak percaya diri. Kalau takut dan tidak percaya diri bagaimana? Pasti butuh orang lain, tidak butuh Allah. Kalau begitu dia menduakan dirinya, maunya ditemenin, maunya dilayanin. Tuh. Karena dia tidak percaya diri lagi. Dia selalu pengennya dimanja. Padahal apa? Kere pengen dimanja. Siapa yang mau manjain? Orang kasih masih mending, punya asisten bayar. Masih mending. Udah kere, mintanya dilayanin. Astagfirullahaladzim. Coba itu. Begaya lagi. Harga dirinya di mana? Harga diri itu gimana? Harga diri itu harus berharga. Orang yang sudah mendapatkan harga diri, hidupnya pasti nikmat. Kenapa? Dapat amanah dari Allah. Dia manahin duit karena tahu dia punya harga diri. Dia manahin duit nih sama Allah. Set. Wah, ada hak orang lain, dia kasih. Nggak akan kikir. Tapi kalau dia kena aja, karena dia fasik, karena dia kafir, salah satunya kena di sini. Bagaimana udah ada rasa marah, sudah ada egois, capek gue nyarinya, tuh bakal pelit. Nah kalau orang yang pelit, temennya dikit. Nah kalau orang yang sudah harga dirinya tinggi, dia bisa memilah dan memilih. Dia tahu posisinya dia. Dia bisa mengimbangi siapa aja. Ngobrol sama siapa aja bisa ngimbangin. Mau dari kecil, besar. Karena dia apa? Dia menghargai dirinya. Itulah harga diri. Kalau mau berharga, maka hargailah siapapun. Termasuk pemberian dari Allah. Kita ini pemberian dari Allah. Kita diciptakan Allah. Maka hargai Allah. Allah nggak dihargai sama sekali. Bodoh amat. Maunya enak aja. Ya Allah. Berdoa. Ya Allah. Gimana sih? Saya nggak mau hidup gini nih. Saya mau hidup enak. Tapi apa? Nggak mau merubah diri. Bodoh amat. Harusnya dirubah diri dia. Ketika dia kafir, maka akan diberi sama Allah apa saja, ya dilepas. Apalagi musyrik, ditambahin sama Allah, biar makin jauh. Setelah jauh, dia mau kembali, dihabisin dulu, diperes. Deket nih, kok jadi susah saya? Nah itu kata Allah, kamu mau pilih mana? Mau pilih aku, mau pilih ciptaanku? Memang berat. Diperes soalnya habis. Kenapa gitu? Karena Allah pengen tahu seberapa aku ada di hatimu. Sebenarnya gampang. Terus aja ingat. Sambil kerja, sambil ngapain aja. Terus. Jangan malam-malam sholat malam, jangan, dimulai dari inget dulu. Kalau sholat malam, wah dampaknya gede. Bakal kata Allah, aku coba kamu, mau mendekati aku ya. Sebenarnya bukan cobaan,
Itu setan nggak terima. Wah, ada yang mau deket Allah nih. Sikat, serang, kunci. Jangan sampai bunyi tuh apa namanya HP, cering. Kalau bunyi, dapat orderan. Ditutup sama setan. Kenapa? Supaya dia kembali, supaya dia menjadi temanku terus. Tapi kalau kita tetap ingat sama Allah, lama-lama Allah akan mengurangi, Allah akan memanggil. Enaknya di situ. Cuman kalau niatnya kuat, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, itu normal. Hanya sebentar, paling lama setahun, 9 bulan. Paling lama setahun, habis itu enak. Habis itu enak banget, bener dah. Paling lama, cuma orang nggak kuat. Kenapa? Kering, duitnya nggak ada. Nggak tahan. Padahal sebentar, setahun doang. Setahun seharusnya mau. Makanya mendingan dari kere. Emang udah biasa begitu. Mulai naik. Dari kere itu susah. Bener enak maksud aja. Sebenarnya nggak juga. Kalau niat kuat, Allah pasti ngasih. Karena semua tergantung hati. Kalau niat kuat, tersambung pada Allah, nggak bakal. Karena Allah pasti memberi. Cuman memang dikasih 3 hari, habis itu dikasih, nggak dikasih. 2 hari nggak, mau digombang-ambingin mulu doang, cuma pengen tahu doang ini kuat nggak sih, bener-bener hatinya, imannya. Tapi kalau kuat, nggak bakalan cepat. Paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Tapi memang berat, panas. Panas, pusing, badan lemah, letih, lesu, lelah. Nggak enak semua badan. Kenapa? Di dalam ini yang tempat singgasananya seton-seton, yang satu di sini, yang satu di hati, yang satu di jiwa, yang satu di mana, yang satu di darah, yang satu di mata. Semua mau berangkat, aduh panas gue di dalam sini, mau hilang. Maka dia ada pertempuran, biasa itu. Tapi kalau kuat, gampang, cepet, cuma 7 hari. Kalau nggak kuat tadi hatinya, ya 50%, udah dah, ntar aja lagi dah. Yang penting udah pernah. Ada pertanyaan? Jadi kalau mau naikkan harga diri, dekati Allah. Hablum minallahnya mesti ditegakkan. Hablum minallah berarti Al-Quran dilaksanakan dengan baik. Jangan ada silang sengketa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 115 sampai 124, bila kita makan tidak halalan dan baik, maka akan menjadi fasik dan kafir. Maka laksanakan ini. Setelah ini dilaksanakan, berkurang tuh semua. Nanti sholatnya enak. Nggak perlu lagi tuh zikir, jangan takut besok nggak punya duit. Pasti punya duit. Kenapa? Setannya nggak ada di dalam. Kalau setan masih ada di dalam, ditahan sama setan. Duit, jangan kesini dulu. Gue mau perang sama dia. Karena setan punya apa? Punya perjanjian khusus sama Allah. Kasih perjanjian, boleh. Makanya kita lebih seneng apa? Istijrot. Kalau istijrot kita seneng. Tiap hari kita istijrot. Mintanya sama setan. Karena gampang, mudah, cepat. Ada pertanyaan? Kalau halal thayyiban kan mesti kalau bisa makan masak atau gimana ya? Kalau makannya dari warung itu gimana? Saya nggak tahu. Allah tadi bilang di dalam Al-Quran, firman-Nya, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Kalau di warung terus nggak apa-apa. Yang penting tadi, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Dan kita harus mengenali supaya harga diri kita naik. Ketika makanan itu akan berdampak pada diri kita, misalnya sambal.
Tiba-tiba badan kita jadi panas. Besok jangan makan sambal atau kurangi sambalnya. Ketika kita minum es, terus badan kita jadi nggak enak, pegal-pegal, berhenti. Itu namanya harga diri. Diri kita jangan sampai kena sakit atau apapun. Menghargai diri kita. Jangan kita lebok aja terus. Allah sudah katakan tadi di dalam surat Al-An'am. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Ketika kamu berlebihan, maka kamu akan berubah menjadi fasik dan kafir. Kenapa? Karena kamu menentangku. Jadi makanlah, nggak apa-apa. Cuma tetap harus halal. Toyibnya nggak apa-apa. Halalnya perlu. Babi nih makan aja dikit. Jangan tetap. Makanlah sedikit. Tadi daging yang dipotong tidak atas nama Allah. Itu juga tidak baik. Motor ayam mana-mana kita nggak tahu. Nggak apa-apa, yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim mau makan. Yang penting tidak berlebihan. Karena apa? Sulit. Lebih baik kita baca basmalah dan bilang, ya Allah saya nggak tahu dia motongnya kapan. Dia udah ngomong aja sama Allah, saya mohon ampun ya Allah karena tidak di rumah, makan di luar. Begitu makan di rumah, tetap harus beli ayam yang dipotong dengan atas nama Allah. Kenapa? Di rumah. Kata Allah, kalau di rumah hukumku jelas. Tetap hargai Allah. Allah sudah membuat Al-Quran supaya kita tahu, supaya hukum-hukumnya, supaya apapun di dalam Al-Quran dijalani dengan baik. Hargailah Allah. Udah capek-capek buat Al-Quran, kita tidak hargai sama sekali. Kita pengennya dihargai, tapi kita tidak menghargai Allah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Semua yang benar datang dari Allah. Yang salah dari diri saya mohon ampun pada Allah. Dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.